Memasuki materi ketiga, kita beralih dari mekanisme lelang menuju pilar krusial lainnya, targeting audience dalam iklan digital. Sebagai panduan strategis, kita akan membedah bagaimana pengiklan memilih audiens paling relevan agar anggaran tidak terbuang sia-sia. Pembahasan kita akan berfokus pada perbandingan dua raksasa platform. Kita akan mengeksplorasi Google Ads yang kuat dalam menangkap niat pencarian aktif, serta Meta Ads yang unggul dalam penemuan audiens baru di media sosial. Seluruh kerangka dan strategi penargetan ini akan kita kontekstualisasikan secara khusus untuk lanskap pasar Indonesia. Mari kita mulai pendahuluan mengenai targeting audience. Berbeda dengan media tradisional, iklan digital memungkinkan kita menyasar audiens secara presisi berdasarkan niat dan perilaku mereka. Mengapa ini krusial? Perhatikan lanskap Indonesia di tahun 2025. Dengan 212 juta pengguna internet dan proyeksi ekonomi digital mencapai 100 miliar dolar, potensinya amat masif. Di pasar sebesar ini, penargetan yang salah berarti pemborosan anggaran yang fatal. Untuk menghindarinya, manajer harus berpegang teguh pada 3 kerangka teori. Pertama, STP sebagai fondasi logis pemilihan segmen. Kedua, customer journey untuk membedakan pendekatan prospek baru dan audiens lama. Dan ketiga, teori relevansi di mana kesesuaian pesan meningkatkan peluang konversi. Ingat, melalui penargetan yang tepat, kita tidak sekadar membeli tayangan iklan, melainkan membeli probabilitas keberhasilan bisnis. Memasuki bagian kelima, mari kita bedah jenis-jenis targeting dasar dalam iklan digital. Pertama, targeting geografis. Data menunjukkan hampir 60% penduduk Indonesia tinggal di kawasan urban pada tahun 2025. Manajer harus jeli membedakan alokasi kampanye antara Jabodetabek, kota Tier 2, dan wilayah lainnya sesuai distribusi bisnis. Kedua, targeting demografis yang mencakup usia, gender, hingga pendapatan. Namun ingat, demografi hanyalah fondasi dasar karena dua individu dengan demografi sama bisa memiliki niat beli yang jauh berbeda. Oleh karena itu, kita membutuhkan jenis ketiga, targeting berbasis minat dan gaya hidup. Segmentasi psikografis ini sangat efektif untuk memperluas jangkauan dan membangun permintaan baru, menempatkannya sebagai strategi utama di bagian atas corong pemasaran atau upper funnel sebelum mendorong audiens menuju konversi. Melanjutkan jenis penargetan sebelumnya, kini kita masuk ke area yang paling mendekati konversi. Di poin kelima, kita memiliki targeting berbasis niat beli atau in-market segments. Jika affinity menjawab apa yang audiens suka, maka in-market menjawab apa yang audiens sedang pertimbangkan untuk dibeli saat ini. Ini sangat krusial untuk efisiensi penjualan. Selanjutnya, ada targeting berbasis live events atau momentum hidup. Momen penting seperti lulus kuliah, menikah, atau pindah rumah selalu memicu rentetan keputusan pembelian baru. Segmen ini sangat strategis dan kuat bagi Anda yang bergerak di industri properti, furnitur, pernikahan, hingga jasa keuangan. Terakhir, kita masuk ke penargetan tingkat lanjut. Pertama, custom segments yang menggabungkan kata kunci dan URL untuk menjangkau niat audiens secara spesifik. Kedua, first party data atau data internal bisnis Anda. Dengan menggunakan daftar email atau pengunjung website, Anda menyasar audiens yang sudah terbukti memiliki relasi dengan brand, aset yang jauh lebih stabil daripada minat umum. Ketiga, fitur lookalike atau Advantage Plus memungkinkan AI platform menemukan calon pelanggan baru yang profilnya menyerupai pelanggan terbaik Anda saat ini. Menguasai ketiga metode ini berarti beralih dari sekadar mencari audiens menjadi memetakan audiens berdasarkan bukti perilaku nyata dan kecerdasan buatan.